Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muzaki dengan NIM 2404020020 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview hasil proyek aplikasi bengkel modern saya. Nah, yang pertama-tama nih, kita ini kan ada di tampilan welcome. Berikut ini adalah codingan dari tampilan welcome tersebut. Nah, untuk bagian yang di atas ini tuh itu bagian navbarnya. Di ini dia codingannya itu menggunakan buton. Terus nah ini nih berelasi ke database. Terus yang kedua tuh eh, ini bagian kontennya, ini bisa diklik semua. Kita mekanik. Nah, dia akan bisa pindah ke bagian mekanik. Ini akan sedikit lama karena laptop saya tuh kentang ya. Nah, sebelum itu saya akan jelasin bagaimana bisa dia tuh menyambung coding ini dari ini juga kok bisa sambung ke database gitu. Itu tuh kita sambungin dari env-nya. Nah, ini di bagian DB connection ini kita bikin MySQL. Terus database-nya tuh, database yang ada di ini data apa kita? MySQL kita yang kayak gini nih. Nah, ini project bengkel. Itu tuh harus sama huruf-hurufnya, tidak ada yang boleh beda. Karena kalau beda tuh nanti bakalan error, nggak akan kesambung. Nah, sini nih masih nge-lag ya. Oke. Nah, ini bagian penjualan. Masuk dia bisa pindah ke bagian mekanik, bisa ke pelanggan. Ini nih menggunakan yang namanya layouts. Layouts tuh di sini menggunakan app.blades. Nah, ini dia menggunakan roots. Nah, ini rootsnya. Nah, yang jelas itu juga kita tuh menggunakan roots supaya mereka tuh saling tersambung, bisa digunain. Itu menggunakan roots. Nah, di sini rootnya kita harus ada use-nya juga. Ini supaya bisa mengambil dari controllernya. Nah, untuk welcome tadi kita menggunakan root get view welcome. Nah, ini semua. Terus saya akan menjelaskan di bagian part dan jasa. Nah, di part dan jasa ini saya menggunakan nomornya, terus ada kodenya, terus ada nama barang, satuan, jenis, stoknya, terus harga awal. Nah, di sini juga ada aksinya untuk edit dan hapus. Nah, di sini nih ada yang sedikit berbeda. Di sini nih satuan nih ini nih nanti saya jelasin di tambah datanya bagaimana cara ngambil satuan sama jenisnya. Soalnya dua ini tuh dia tuh berelasi dari tabel lain. Nah, untuk tampilan part dan jasa tadi itu dari indeks ini, kenapa dia bisa jadi agak berwarna merah, agak keren gini kan? Nah, ini dia tuh menggunakan ini dari bodinya tuh. Nah, ini dia codingannya yang sini, tuh warnanya, stylenya. Nah, untuk yang nama-nama di atas ini, kode nama codingannya adalah ini, kelas, TR, TH, ini dia. Nah, untuk mengambil ini yang dari ini nih bisa masuk ke dalam database tuh. Ini akan masuk ke dalam database ya. Itu menggunakan force nih. Nih. Nah, satuan tadi itu kan dia ngambil dari database lain. Ini dia. Jenisnya juga. Nih. Part sama jasa dari database jenis. Nah, segitu aja nih karena kan cuma tampilan. Nah, selanjutnya itu di bagian tambah data. Nah, di sini nih kita bisa menambahkan data yang baru. Contohnya kayak kita bikin OB ini kan otomatis kan kita bikin OB4 gitu. Harga awalnya kita bikin 90.000.
Nah, 90.000 stoknya itu kita bikin 10 aja, kita nggak banyak-banyak. Itu nama barangnya, kita bikin nama barangnya nih. Namanya tuh contohnya Oligardan. Oligardan. Nah, ini tadi yang saya jelasin tuh, dia tuh mengambil dari tabel lain gitu. Dari satuan nih. Jadi dia langsung muncul, ada pilihannya ini kayak pieces, set, botol, liter, unit, jasa. Ini nih menggunakan fitur drop down yang ada di dalam codingan CRIP. Nah, dalam codingan CRIP nih, ini satuan dia. Ini dia menggunakan ini. Nah, ini dia mengambil dari forest satuan, itu ngambil dari tabel satuan. Biar dia tuh berelasi di sini. Nah, kita Oligardan botol satuannya. Jenisnya part gitu kan. Jenisnya part. Yang jenis juga sama teman-teman. Dia tuh juga ngambil dari tabel lain dengan cara drop down. Nah, ini disimpan. Nah, masukkan Oligardan harganya 90.000. Nah, bisa kan untuk bagian create ya tadi nih codingan yang gunakannya. Sisanya itu ya biasa-biasa saja. Ini untuk kode masuk ke dalam kode nanti ke dalam tabel ini kita part dan jasa nih dia bakalan masuk ke sini. Sebentar dia masih putar-putar, dia putar lama. Pokoknya dia bakalan masuk ke dalam part dan jasa. Nah, selanjutnya tuh ada fitur edit. Nah, kalau kita klik dia, kita bisa ngubah di sini nih. Edit harga awal, kode nama barangnya, nama partnya, kita bisa edit. Nah, satuannya nih di sini kalau kita edit tuh kita masukkannya manual. Nah, ini masukin ID-nya, ID satuan tadi di part. Nah, bisa kita pilih partnya, bukan jasanya. Oke. Nah, terus ini menggunakan codingan dari edit. Nah, ini codingannya. Ini untuk bagian harga awal. Nah, ini codingannya dia ngambil dari situ. Ini ada stok awal tadi. Ini ada jenis. Nah, tuh, sudah kita ubah tuh. Nah, kita update nih kan. Oh, dia harus kita masukin teman-teman. Nah, jangan lupa kita masukin ID satunya tadi kayak peaches. Nah, tuh, ini berarti botol gitu kan. Ada kita ambil kode barangnya 3. ID-nya tadi kan kita ingat tuh 3. Kita update. Nah, masuk dia nih satu set jadinya. Satu botol, astaga, satu botol. Nah, ini dia sekian kalau di bagian part dan jasa. Nah, selanjutnya itu ini kan di bagian tabel master nih. Selanjutnya itu ada di bagian penjualan. Oh iya, sebelum itu saya jelasin dulu ya di bagian part dan jasa ini. Ini semua tuh nggak langsung bekerja dengan codingan ini aja. Mereka tuh menggunakan juga yang namanya controller sama model. Nah, model ini untuk ngambil dari dalam database kita tadi. Datanya tuh diambil dari database itu menggunakan ini, terus dijalankan menggunakan controller, terus yang menghubungkan tadi turutnya. Nah, ini untuk dia database yang ada di partner jasa saya. Terus ada controllersnya ini untuk menjalankannya fitur-fiturnya tadi kayak create, terus edit di sini semua update-nya. Nah, untuk terakhir itu ada destroy. Destroy ini ya itu tuh untuk bagian hapus. Hapus tuh ini untuk dijalankan.
dia tuh ada destroy, public function destroy, untuk mendelete. Delete tuh hapus dengan function destroy. Nah, di sini ini bisa dihapus kayak gini tadi. Oke, hapus oligarch dan. Nah, hilang teman-teman, hilang kan? Oke, sekian untuk penjelasan di bagian part dan jasa 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian penjualan. Nah, di bagian penjualan nih, dia tuh nanti bakalan bisa berelasi dari tabel pelanggan dan tabel mekanik. Berelasinya gimana? Karena nanti pelanggan yang udah beli dari itu akan muncul dan dimasukin kayak gini nih. Nah, ini contohnya pelanggannya ini nih, plat motornya RK3432. Oke. Terus mekanik nih, kenapa mekanik? Karena dia kan beli barang. Apa yang barang yang dibelinya tuh diatur sama mekanik tuh, dibantu sama mekanik. Dia minta pasangkan gitu kan barangnya. Nah, pilih part jasa apa yang dibelinya. Apa yang dibelinya? Contoh ban mobil dibelinya. Nah, harga ban mobil tuh 80.000 tadi kan. Nih. Nah, dia beli ban mobil tuh untuk restock dia karena bannya sering bocor. Contohnya kan dia beli 10. Nah, maka akan muncul 800. Nah, ini nih kenapa bisa kayak gini? Dia tuh ini ngambil kan dari tabel yang pertama nih, pelanggan ini dia ngambil dari sini menggunakan penjualan. Nah, dia tuh ngambil dari pelanggan. Mana dia? Tab. Nih. Bentar. Kan teman-teman. Nah, selanjutnya tuh di bagian transaksi penjualan. Nah, di sini nih ada tanggal. Ini kita bisa masukin tanggal. Dia di sini. Terus di sini tuh ada pelanggan. Nah, di transaksi penjualan ini dia tuh berelasi dengan tabel pelanggan sama tabel mekanik. Nah, bagaimana dia tuh bisa berelasi? Nah, di situ tuh menggunakan models yang ada di penjualan. Nah, dia tuh memanggil public function pelanggan menggunakan belongs to, terus mekanik juga menggunakan belongs to untuk memanggil mekanik. Nah, berelasinya gimana? Di sini dia tuh bisa memanggil nomor polisi yang ada dari tabel pelanggan. Terus di sini juga bisa memanggil mekanik dari tabel mekanik tadi. Nah, selanjutnya tuh ada di sini nih. Ini kita dia juga berelasi dengan part dan jasa. Nah, itu juga dijalankan di dalam controller. Controller nih. Nah, oh yang tadi itu juga mekanik itu juga bisa ada di sini. Eh, di sini itu dijalanin di sini juga. Sini pada jasa. Nah, selanjutnya di sini kan kita bisa masukin nih ban motor kah. Nah, quantity ini nih diambil dari database-nya penjualan details. Nah, part dan jasa juga diambil dari sini. Penjualan detail models. Nah, sini kuantitinya harga total. Nah, kenapa dia tuh kuantitinya ini bisa langsung nih? Kan kita masukin nih harganya. Ini kan satuannya 1. Kalau kita masukin 2, otomatis harganya jadi dikali 2.
itu dijalankan. Nih, dari indeks juga ada ini penjualan indeks ini. Nah, ini dia dijalankan, dia langsung otomatis nambah tampilannya tadi di penjualan list tuh dia menggunakan ini. Nah, ini part dan jasa datanya tadi. Ini kalau disimpan, dia kita simpannya tuh langsung aja dari sini. Nah, bisa langsung simpan, nih simpan penjualan. Nah, ketika disimpan, nah dia akan memunculkan ini penjualan berhasil disimpan. Nah, munculkan yang dibuat tadi. Nah, tanggalnya pun tanggal hari ini. Nah, harganya per motor, nah, satunya 80 dikali 2. Nah, itu dia. Selanjutnya itu ada bagian edit. Nah, di edit ini kita tuh bisa ngedit harganya sama pelanggan. Nah, kita ubah nopolnya aja, contohnya ke BH, terus ini kita ubah jadi ban motor, kita ubah jadi oli aja lah ya, oli 1, kita tambah jadi 4. Nah, ini nambah, terus kita update penjualannya. Nah, penjualan berhasil diupdate. Ini dia tadi. Beli mobil. Nah, berhasil. Nah, itu tuh menggunakan codingan yang ada dari dalam edit. Nah, edit ini dia ubahnya, terus change, itu ada di sini rows totalnya. Ini juga dijalankan menggunakan dua tadi, dari penjualan details untuk dia tuh ke database-nya, penjualan juga sama, modelsnya ini models, terus dijalankan menggunakan controller. Nah, ya semua controllernya untuk ini delete ada, ini untuk update nya tadi. Nah, update tanggal bisa di request menggunakan request. Bagian edit, nah ini semua muncul di sini. Oke, berhasil. Sekian review yang saya berikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang, ya saya mohon maaf. Jadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.